Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits, dan seperti biasa di hari Kamis, hari yang sangat luar biasa, di penghujung, belum penghujung juga sebenarnya ya, masih 2 hari lagi di penghujung minggu ini, kami hadir, saya Market hadir membawakan analisa buat rekan trader semuanya. Dan seperti biasa kita akan menganalisa apa yang akan terjadi pada hari ini. Pasar bergerak terus, kita melihat bagaimana kejatuhan yang terjadi pada emas hari ini, jatuh bebas. Dan hari ini akan ada rilis data utama di mana data PDB Amerika akan dirilis. Oleh karena itu kita akan membahasnya di tema harian kita pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari ini, rekan trader. Kita lihat bersama bahwa di hari ini, rekan trader, kalau kita lihat di hari kemarin, bagaimana dolar Amerika sempat jatuh ke level 103.852. Tapi setelah itu dia mencoba naik dan ditutup di seputaran 104.131. Hari ini dolar Amerika walaupun sempat jatuh di pembukaan pasar Asia, tapi perlahan namun pasti dia akan mencoba naik lagi ke level yang paling tertinggi. Begitupun juga untuk Euro Angkel Saham Dolar. Euro Angkel Saham Dolar di hari kemarin mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Dia sempat menyentuh level 1.08656. Walaupun akhirnya ditutup mengalami pelemahan di poin 1.08396. Dan untuk pound sterling, rekan trader, pound sterling kemarin naik sampai 1.29371, rekan trader ya. Ini kenaikan yang sangat luar biasa. Walaupun akhirnya sempat jatuh di pasar Amerika dan ditutup di posisi 1.29051. Oke, selanjutnya bagaimana untuk gold? Gold, rekan trader, kemarin di pasar Eropa dia naik sangat luar biasa sampai menyentuh 2431, tapi setelah itu dia keluar dari zona 2400 sesuai dengan apa yang saya prediksikan. Ya, yang saya prediksikan sesuai, dan hari ini dia makin jatuh lagi. Dia jatuh sampai level yang paling rendah sekarang di 2370. Ini jatuhnya jauh banget, tapi hati-hati, hari ini akan ada PDB. Tidak tertutup kemungkinan dia akan kembali naik lagi ke posisi 2400. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita bisa lihat bahwa USD Yen Jepang semakin terpojok terus. Kemarin dia turun sampai level 153.175, walaupun akhirnya ditutup di posisi seputaran 153.694. Nah, ini adalah keadaan yang terjadi pada hari kemarin, rekan trader semuanya. Dan pada hari ini, sebelum kita masuk di analisa teknikal, mari kita bahas sedikit dulu tentang tema hari ini. Untuk tema hari ini saya angkat tentang hancurnya emas menjelang rilis data PDB. Nah, ini dia. Rekan trader bisa lihat bagaimana kejatuhan emas sudah melewati level di bawah 2400. Setelah di minggu kemarin dia naik ke level paling tertinggi di sekitaran 2480-an. Hari ini dia turun. Dan yang paling utama adalah hati-hati, hari ini akan ada PDB, rekan trader. Kalau rekan trader lihat di kalender ekonomi, PDB ini akan dikeluarkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dan klaim pengangguran awal. Nah, ini kita bisa melihat apa yang terjadi pada emas ini merupakan suatu fenomena, dan kita bisa melihat setelah penguatan yang sangat luar biasa, bagaimana emas ini bisa jatuh kembali lagi keluar dari zona 2400. Ya, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan kalau kita lihat ya, penurunan yang terjadi ini secara garis besar diakibatkan karena spekulasi dari suku bunga The Fed. Ini adalah wajar, dan kalau kita lihat bahwa penurunan suku bunga ini menjadi acuan bagaimana The Fed ini akan menentukan suku bunganya pada bulan September nanti. Kita tahu bahwa apa yang terjadi pada emas ini sangat
ditentukan oleh bagaimana nanti The Fed menentukan tingkat suku bunga rekan trader ya. Dan kita kalau lihat rekan trader bahwa secara garis besar apa yang dipidatokan oleh Jeremy Powell memang benar akan diturunkan. Walaupun kata Jeremy Powell bahwa inflasi tidak sampai 2% pun juga akan tetap diturunkan. Akan tetapi yang menjadi pernyataan atau yang menjadi perhatian dari pasar adalah kapan waktunya. Nah, ini dia. Di antara kapan waktunya ini yang menjadi bagaimana pasar bereaksi tentang hal tersebut. Belum lagi masalah-masalah geopolitik yang terjadi rekan trader. Pemilihan presiden di Amerika dan lain-lain. Isu bagaimananya efek yang terjadi akibat ditembaknya Donald Trump, pengunduran dirinya Biden, dan Kamala Harris akan menggantikan Biden. Ini memberikan isu yang sangat luar biasa terhadap bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar, terutama Amerika, karena ini akan menyangkut dolar Amerika. Karena pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika ini pasti akan berbuntut terhadap pergerakan emas. Walaupun kita tahu juga bahwa emas ini sangat juga tergantung dari bagaimana perekonomian yang terjadi di Cina. Semakin menurunnya pembelian emas, semakin menurunnya perekonomian yang terjadi di Amerika, di Cina, dia memberikan kekuatan bagaimana pelemahan ini bisa terjadi pada emas. Kita tahu bahwa Cina ini termasuk Cina adalah negara pengguna emas terbesar di dunia, dan memang emas akan tergantung dari perekonomian di Cina. Bagusnya perekonomian di Cina akan memberikan kekuatan bagaimana Cina bisa membeli emas, dan ini akan membuat harga emas naik lebih tinggi lagi. Tapi dengan agak sedikit mundurnya perekonomian di Cina, dia memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap apa yang terjadi di emas pada saat ini. Dan kalau kita lihat rekan trader, pada data hari ini, kita bisa lihat bahwa PDB yang akan dikeluarkan hari ini diperkirakan 2,0% dari 1,4 ya. Selain itu juga harap diperhatikan juga klaim pengangguran rekan trader. Klaim pengangguran di minggu sebelumnya adalah 243.000. Di minggu ini agak sedikit mengalami pelemahan. Artinya kalau mengalami pelemahan, ya, dia akan memberikan kekuatan ekstra buat dolar Amerika. Secara garis besar dengan adanya kekuatan ekstra ini dia akan memberikan tekanan terhadap emas rekan trader. Begitupun juga untuk PDB rekan trader. Kalau kita lihat secara garis besar PDB ini, kita tahu bahwa estimasi pro PDB pada kuartal kedua pada hari Kamis ini perekonomian diperkirakan tumbuh laju tahunannya sebesar 1,9%. Ya, kalau kita lihat dari sini, PDB ini dia akan memberikan tekanan atau dia akan memberikan indikasi bahwa inflasi dari Amerika ini akan menuju ke arah mana. Karena dari data ini akan memberikan kekuatan juga tentang status pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan. Oleh karena itu rekan trader semuanya, saya mau bilang buat rekan trader bahwa hati-hati ya apa yang terjadi pada hari ini. Dan kalau kita lihat secara teknikal pun juga, ini tadi secara fundamental, secara teknikal saya bisa bilang bahwa hari ini emas ya dia udah berada di level paling terbawah. Dan biasanya seperti kayak gini kita akan lihat setelah masuk pasar Eropa. Apabila masuk pasar Eropa ada indikasi bahwa terjadinya bullish, saya bisa bilang bahwa bullish ini akan terjadi dan dia bisa membuat emas naik lagi ya. Saya pada prinsipnya saya gini, secara teknikal saya udah berpikir bahwa emas ini udah sampai di level paling terendah. Tapi kita akan lihat. Saya bisa memperkirakan bahwa emas punya peluang besar akan mencoba kembali naik lagi menuju 2400. Dan kalau kita lihat di zona 2370 65 ya 2370-an di sini. Ini adalah nilai menurut saya udah nilai yang paling terendah dan siap-siap dia akan mencoba naik nanti terutama di pasar Eropa, di penghujung pasar Eropa. Permulaan pasar Amerika di saat news akan dikeluarkan, saya masih bisa bilang bahwa tidak terlalu kemungkinan dia akan mencoba naik lagi sampai ke level 2400. Oke rekan trader semuanya, rekan trader demikianlah tema yang saya bawakan pada hari ini. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal.
Seperti biasa, analisa teknikal ini akan masuk dari indeks dolar Amerika, rekan trader. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika hari ini, rekan trader, saya bisa bilang bahwa pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, ya ini saya tunjukin ini dulu, indeks dolar Amerika. Oke, ini indeks dolar Amerika sekarang. Kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia sedikit mengalami penguatan, ya, sempat turun tadi pasar Asia. Saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba naik, ya, sampai nilai paling tertinggi menurut saya itu di posisi seputaran 104.254 menurut analisa saya. Tapi hati-hati, nanti di saat news tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba balik lagi dan dia bisa turun sampai level terendah di posisi 103.991. Oleh karena itu, pergerakan hari ini menurut analisa saya dari nilai paling tertinggi di 104.254 sampai nilai terendah di 103.981. Selanjutnya euro angkel saham dolar. Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader, kita bisa lihat euro angkel saham dolar, arah pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar hari ini, rekan trader. Kita bisa lihat bahwa euro angkel saham dolar pada hari ini dia telah mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Saya bisa bilang bahwa pelemahan ini masih bisa saja terjadi. Tidak tertutup kemungkinan dia akan sampai bukan cuma di posisi 1.08265, tapi dia bisa turun sampai di posisi 1.08211. Nah, daerah sini ya. Tapi hati-hati, nanti news tidak tertutup kemungkinan dia bisa kembali naik lagi sampai posisi tertinggi di sekitaran 1.08573. Nah, ini dia. 73 di sekitaran sini ya. Jadi saya memprediksikan dia akan bergerak dari level terbawah 1.08211 sampai 1.08573. Untuk pound sterling sekarang kita lihat. Pound sterling, arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini, saya bisa bilang bahwa pound sterling perlahan namun pasti dia sudah mengalami pelemahan. Dan saya bisa bilang di sini bahwa pelemahan yang terjadi ini tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai level paling terendah. Saya tidak mau bilang level terendahnya di sini. Dan menurut saya dia bisa sampai di level 1.28656. Dan hati-hati pembalikan arah pada hari ini, tidak tertutup kemungkinan dia akan naik kembali lagi di titik tertinggi di posisi 1.29065. Nah, di sini. Ini kita lihat. Nah, menurut saya sampai di sini walaupun tidak tertutup kemungkinan dia itu bisa turun lebih rendah lagi di posisi sini. Posisi terendahnya di posisi 1.287. Nah, sini. Selanjutnya gold, rekan trader. Untuk gold, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold, arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini dia semakin mengalami pelemahan. Ya, itu wajar. Saya pikir pelemahan yang paling sempurna itu menurut saya, sahabat, kita lihat dulu titik terendah. Di level sini ya. Oke. Menurut saya, pelemahan yang paling sempurna dia masih bisa sampai di level paling terendah menurut saya ya, di seputaran sinilah. Oke. Nah, 2361. Tapi setelah itu saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan kembali naik lagi sampai ke 2398. Wah, 2400 belum bisa ya. Nah, 2398. Jadi menurut analisa saya dia akan mencoba naik ya dari level terendah 2361 sampai level tertingginya 2398, sedikit lagi 2400. Dia akan mencoba sampai 2400. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat USD yen Jepang hari ini, rekan trader, saya berpikir bahwa USD yen Jepang hari ini dia walaupun di tengah pelemahan yang terjadi, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia ini masih punya peluang untuk, kalaupun turun, saya bilang bahwa dia ini akan turun sampai level terendah di posisi 151.767. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah bisa kembali lagi membuat dia naik di 153.934. Oke, nah ini dia ya arah pergerakan pada USD yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analis harian kita pada hari ini. Jangan lupa PDB 1930 dan pengangguran awal akan dikeluarkan
Dan hati-hati sekali lagi, karena data ini akan benar-benar membuat pergerakan yang sangat luar biasa. Tidak tertutup kemungkinan bahwa emas akan mencoba naik sampai kembali lagi ke 2400 pada malam ini. Walaupun 2400 itu udah jauh ekspektasi, tapi 2390-an bisa saja terjadi, dan kemungkinan menurut saya akan terjadi pada malam ini. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.